Oke, untuk pendekatan klinis kita ketahui ya pada umumnya kita memerlukan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik. Kalau dari anamnesis sendiri sebenarnya yang paling mudah untuk mengetahui pasien ini retensinya itu akut atau kronis, kita bisa lihat nomor satu. Jadi ada nyeri atau tidak. Pasien-pasien yang biasanya retensinya akut, misalkan pasien-pasien dengan pembesaran prostat jinak, pasien dengan obstruksi yang batu gitu ya, pasien dengan struktur uretra yang keluhannya udah lama nggak bisa sulit berkemih atau berkemihnya tidak lancar, sekarang tiba-tiba mampet sama sekali. Itu biasanya mengeluhkan nyeri di perut bagian bawah seperti ingin berkemih tapi nggak bisa keluar. Gitu. Itu yang membedakan akut dengan kronis. Kalau kronis, biasanya pasiennya nggak mengeluhkan nyeri. Biasanya keluhannya cuman begah, pasien rasanya perutnya rasanya penuh gitu ya. Tapi begitu kita coba USG atau kita USG intip, itu penuh sekali. Bahkan ada pasien yang setelah di CT scan atau di MRI, bulinya itu udah melebihi umbilikus ya. Jadi tinggi sekali gitu. Jadi organ yang lainnya justru terdesak ke samping gitu ya, ke arah ke apa namanya menjauhi dari buli ini karena bulinya udah besar sekali. Gejala lain biasanya ada buang air kecil yang tidak lampias, waktu buang air kecil lama. Nah ini juga harus kita tanyakan. Biasanya pasien-pasien yang usia lanjut, biasanya kalau kita tanyakan lampias tidak, buang air kecilnya lama atau tidak, itu biasanya pasiennya jawab biasa aja. Tapi yang paling kunci, yang paling mudah kita tanyakan sebenarnya nokturianya. Malam itu berapa kali Pak bolak-balik ke toilet? Harus bangun dari tempat tidur, lalu ke toilet, terus nanti udah selesai tidur lagi, bangun lagi harus ke toilet. Nah itu berapa kali? Biasanya pasien ingat itu karena itu sangat-sangat mengganggu kualitas hidupnya ya, karena tidurnya juga tidak teratur, sehingga itu yang biasanya pasien ingat. Kalau di siang hari pasiennya bolak-balik ke toilet, biasanya nggak terlalu diingat karena dianggap itu normal karena usia gitu ya. Nah, yang sudah retensi memang tidak bisa buang air kecil sama sekali. Kandung kemih juga terasa penuh, pasien itu bisa menunjuk atau bisa mengetahui bahwa biasanya perut bagian bawahnya yang rasanya besar gitu, rasanya begah, rasanya sakit. Nah, itu spesifik terhadap retensi urin. Pada pemeriksaan fisik juga kita dapat ketahui adanya nyeri pada saat dipalpasi ya kalau pasien ini akut, dan juga terasa membesar pastinya batas dari bulinya itu bisa mendekati atau bahkan di atas dari umbilikus gitu. Nah, semua ini sebenarnya awal ya anamnesis dan pemeriksaan fisik ini biasanya kalau pada setting IGD bisa kita kerjakan bersamaan. Artinya sambil kita melakukan pemeriksaan fisik juga kita tanyakan beberapa gejala ini. Tapi kalau memang pasiennya udah terlalu nyeri, kita udah tahu ini pasiennya retensi, mungkin kita kita tata laksana dulu retensinya ya, pemasangan kateter atau fungsi suprapubik, diversi urinnya dulu, baru kita lanjut dengan pemeriksaan dengan anamnesis gitu. Karena kadang ada beberapa pasien juga yang sudah retensinya sudah lama sehingga pasiennya menjawab anamnesis juga kesulitan. Nah, pemeriksaan umum saya rasa status generalis bisa kita periksa ya. Biasanya sih saya menyarankan ini diperiksa setelah kita mentata laksana emergensinya gitu. Artinya retensi urinnya selesai, baru kita periksa yang lain gitu. Karena nadi, tekanan darah bisa aja naik pada saat pasiennya retensi dan kembali normal pada pasiennya saat pasiennya sudah tidak retensi lagi atau sudah terdiversi. Pemeriksaan perlu kita lihat bulinya, genitalia eksternalnya, rectal touche, dan neurologis. Nah, baiknya pemeriksaan-pemeriksaan yang ekstensif seperti ini balik lagi setelah kita tata laksana retensinya. Karena pasien, bayangkan bila pasiennya itu sedang retensi lalu kita rectal touche, yaitu pasiennya bisa marah itu, bisa ngambek ya, bisa pulang paksa itu kalau pasiennya seperti itu karena dia udah nyeri sekali di kandung kemihnya, sementara kita mencoba memeriksa neurologis, rectal touche dan lain-lain, itu lebih pasiennya pasti akan sulit mentolerirnya gitu.
Nah, pemeriksaan dari genital eksternal juga kita harus evaluasi ya untuk menyingkirkan penyebab-penyebab tadi ya. Mulai dari inspeksi kita lihat kalau pada penis kita lihat penisnya apakah ada BXO-nya ya atau lichen sclerosisnya. Pasien itu kita palpasi. Kadang pada bagian ventral atau bagian spongiosum ya area uretra biasanya kita bisa teraba kalau misalkan ada batu. Jadi kadang ada batu yang nyangkut di uretra misalkan gitu, itu bisa teraba dengan kita lakukan pemeriksaan fisik. Jadi jangan lupa diurut dari glans penisnya ya, bagian ventral sampai ke penoskrotalnya. Itu kita biasanya bisa raba kalau misalkan ada batu misalkan atau benda asing. Duh tubuh kita bisa lihat kalau misalnya pasiennya dengan misalkan gonorea gitu ya, biasanya juga ada khas adanya duh tubuh itu baik di wanita maupun di pria ya. Jadi di vagina pun bisa terdapat duh tubuh ini. Inspeksi palpasi saya rasa di vagina juga kurang lebih sama. Untuk sistokel dan rektokel itu biasanya kalau derajatnya berat biasanya pada saat inspeksi bisa kita deteksi, tapi pada yang ringan biasanya memerlukan palpasi dengan pasiennya itu mengedan atau manuver falsafa sehingga kita bisa melihat atau mempalpasi adanya benjolan ya yang biasanya keluar dari vagina. Kalau di anterior itu namanya sistokel karena biasanya kandung kemihnya yang prolaps. Kalau di bagian posterior itu biasanya namanya rektokel atau karena rektumnya yang prolaps masuk keluar dari vagina. Nah, ini sedikit pemeriksaan rectal touche. Kita ketahui juga untuk mengetahui adanya kelainan neurologis ataupun estimasi ukuran prostat, kita bisa evaluasi yang namanya rectal touche. Kurang lebih seperti ini, jangan lupa inform consent terlebih dahulu. Nah, baiknya pasien itu berkemih dulu karena kalau kita stimulasi area prostat sini ya atau rektum yang di dinding anterior rektum atau di posterior dari bulinya ini bisa pasien itu kebelet buang air kecil ya karena kita ingat di sini trigonum nih tadi. Jadi di bagian posterior buli itu ada trigonum. Kalau kita merangsang, kadang pasiennya ngerasa ingin berkemih. Nah, kalau pada pasien laki-laki setelah kita diversi, baiknya dilakukan kalau kita memungkinkan kita periksa rectal touche. Caranya kurang lebih seperti ini, posisinya bisa lateral decubitus, tapi kalau saya pribadi lebih senang posisi litotomi. Kalau knee chest nih agak sulit karena pasien itu akan perlu posisi seperti tengkurap tapi agak seperti nungging gitu ya. Itu kadang-kadang pasiennya agak kurang nyaman seperti itu. Jadi saya rasa kalau saya pribadi setelah pasiennya dilakukan pemeriksaan fisik dalam posisi supine atau tidur, pasien itu tinggal menekuk lututnya untuk menjadi posisi litotomi dan itu lebih memungkinkan. Lanjut, sebelum kita lakukan rectal touche, pastikan kita inspeksi dulu area sekitarnya ya, perianal, anusnya, skrotumnya, dan ada tanda-tanda lain seperti tumor, hemoroid, prolaps, dan lain-lain. Itu harus kita evaluasi juga. Pada saat dilakukan rectal touche, pastikan keadaan pasien itu tenang, kita komunikatif dengan pasiennya. Pasiennya itu kita minta pada saat kita ingin memasukkan jari, pastikan pasien itu dalam posisi tenang, tidak mengedan ya. Nah, pada saat setelah kita RT, baru kita minta pasiennya untuk mengedan atau bisa kita manipulasi sehingga pasiennya itu merasa mengedan gitu ya. Kita tes refleksnya. Nah, ini kurang lebih lanjutannya dari itu ya. Setelah jarinya itu masuk ke anus, ditelusuri, kita periksa yang prostat. Ingat setelah tonus sphincter ani, setelah ampula, kita periksa prostat. Nah, ingat prostat itu akan selalu di jam 12. Ini biasanya yang saya coba tanya ya kalau ke koas atau ke dokter umum. Kalau pada pasien litotomi, prostat itu ada di jam berapa? Ada di jam 12. Kalau pasiennya itu lateral decubitus, misalkan pasiennya itu ngadep kiri, prostat itu di jam berapa? Nah, itu biasanya agak mulai bingung. Ada yang jawabnya jam 9, ada yang jawabnya jam 3.
gitu ya. Faktanya adalah prostat itu jam 12 itu adalah simfisis. Sehingga posisi apapun pasiennya, prostat itu selalu jam 12. Supaya ini kita harus sepemahaman supaya apa? Prostat itu akan selalu jam 12. Tapi tumor di rektum belum tentu. Artinya tumor rektum itu bisa di jam 3, bisa di jam 6, bisa di jam 12, bisa di jam 10 misalkan gitu. Jadi itu yang harus kita sama-sama perhatikan supaya pelaporannya sama gitu. Bila teman sejawat di sini melakukan RT, setelah itu menemukan misalkan hemoroid interna gitu ya, bisa melaporkan ke dokter bedahnya itu letaknya di mana, di jam berapa gitu, sehingga bisa yang receiving end-nya ya atau dokter yang dikonsultasikan itu kurang lebih mengerti temuan yang ditemukan. Nah, selain sphincter ani, nilai juga refleks borbocavernosus ya, dengan cara biasanya bisa meraba atau menarik sedikit glansnya. Bisa juga dengan, kalau pasien dengan kateternya kita tarik sedikit. Kalau kita tarik glans penis atau kateternya ke arah luar ya, ke arah eksternal, dan pada saat kita RT tonus sphincter aninya itu kontraksi, biasanya refleks bulbocavernosusnya itu positif, artinya baik. Nah, ini sedikit lanjutan aja kita menilai yang lain ya, rektum ada tumor atau tidak. Prostat itu biasanya kita deskripsikan mulai dari perabaannya. Jadi kita raba dulu luarnya rata atau tidak, ada berbenjol rata atau berbenjol-benjol ya. Setelah itu kita raba lagi kanan dan kiri simetris atau tidak. Karena prostat itu kita ketahui punya lobus kanan dan punya lobus kiri. Kanan dan kiri sama atau tidak. Setelah itu kita coba manipulasi, kita coba tekan untuk mengetahui konsistensinya. Konsistensinya bagaimana? Setelah itu sulkusnya ada atau tidak, teraba atau tidak. Biasanya kalau prostatnya yang besar atau ada kanker prostat, biasanya sulkusnya tidak teraba ya. Karena biasanya sudah shifting ya, sudah nggak anatomis lagi gitu bentuknya. Sehingga mungkin tidak teraba. Yang terakhir, taksiran berat prostat atau estimasi besar prostatnya berapa, kita bisa raba pol superiornya atau tidak. Ada nyeri tekan, biasanya pada pasien-pasien dengan prostatitis. Kalau wanita, biasanya kita bisa evaluasi namanya Douglas pouch ya, itu dilihat dari vaginanya. Nanti kita RT, setelah itu seolah-olah dinding anterior dari anusnya itu kita tarik keluar gitu. Kita hook dengan jari kita, terus kita tarik keluar. Biasanya kita bisa melihat dari vaginanya Douglas pouch-nya. Oke. Ini kurang lebih refleks-refleks tadi apa aja yang bisa kita periksa. Pada saat kita melakukan pemeriksaan ini semua, baiknya tidak dianjurkan untuk melakukan mengedan ya, karena tekanan intravesikalnya bisa menjadi tinggi. Nah, biasanya kalau pasien-pasien, kecuali kita memang mau periksa yang tadi ya, bulbocavernosus reflex, biasanya kita nggak minta pasien untuk mengedan. Ini sedikit balik lagi, summary lagi, kira-kira apa aja yang harus diperhatikan. Boleh silakan di screenshot dulu. Kalau bagi yang berminat silahkan, supaya kita mengetahui kurang lebih apa yang harus ditanyakan, pemeriksaan fisiknya apa, dan kemungkinan etiologi atau penyebabnya apa gitu. Kalau kita menemukan pasien-pasien dengan retensi urin. Ini summary sedikit, kita tadi udah tahu anamnesis dan pemeriksaan fisik. Biasanya utamanya yang kita lihat adalah ada atau nggak adanya nyeri, karena itu akan berbeda akut dan kronik gitu ya. Kalau dia ada nyeri, biasanya letaknya di akut. Tapi kalau pasiennya biasanya keluhannya begah aja, rasanya tidak nyaman, keinginan untuk bolak-balik buang air kecil aja gitu ya, pas kita lihat bulunya udah penuh atau ada bulging gitu ya di suprasimfisisnya, biasanya itu penyebabnya kronis, retensi yang kronis.